sakit maupun keluarga kita yang dalam keadaan kurang sehat. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya, diberikan kemudahan, diberikan kesembuhan sehingga dapat melaksanakan ibadah kepada Allah maupun ibadah mahdah kepada sama makhluk sebagai bagian dari hubungan sosial. Begitu juga kepada keluarga kita yang telah meninggal dunia. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa yang pernah diperbuat semasa hidupnya, kemudian mengampuni dosa-dosanya dan melipat gandakan amal kebajikan yang pernah dilakukan semasa hidupnya, dan semoga Allah juga menjadikan maghfirahnya taman surga. Ada hadirin yang sya'urillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala salatul jama'ati, kaifiyatu salatul jama'ati wa kaifiyatuha an yastaffal musalluna sufufan thumma yataqaddama ma'ahum imamu yakunu a'lamuhum wa ajwaluhum qira'atan thumma yanwi as-salata wa yanwuna aydan wa yukabbiruna ba'dahu thumma yuf'ala a'mal as-salati kulluha. Kaifiyatu salatul jama'ati, cara salatul jama'ah. Jadi secara kaifiyah itu artinya cara, kaifiyah. Jadi ini ke minuman arah kaifiyah, khasiyat, cara. Wa kaifiyatuha, dan caranya adalah ayyas taffal musalluna sufufan, bahwa bersaf atau berbaris oleh musalluna, orang-orang yang salat itu, sufufan, satu barisan, jadi satu saf. Jadi satu sufufakum, bersaflah dengan saf yang rapi, ini maksudkan dengan satu saf. Summa yataqaddamahum imamun, kemudian yataqaddamahum, mendahulukan akan mereka. Di antara saf itu imamun, seorang imam. Imam itu artinya pemimpin. Bahasa itu dengar saya jadi pemimpin. Yakunu a'lamuhum, seorang imam itu a'lamuhum, ia lebih mengetahui. Alam asal kalimah a'lam menjadi isim tafdil yang difarada di dalam bahasa Arab. Jadi untuk lebih, artinya lebih. A'lamuhum, lebih mengetahui. Jadi lebih mengetahui dari segi pertama, dari segi keilmuan agama. Dari agama luas, arah ilmu baik, ilmu fikih, arah ilmu tauhid, arah ilmu usul, termasuk ilmu tauhid. Karena dalam akidah pertama di dalam kitab itu adalah tentang awal ma'rifatullah. Jadi pertama agama adalah mengetahui Allah. Jadi harus seorang imam itu ia a'lamuhum, ia lebih mengetahui daripada makmum. Wa ajwadahum qira'atan, dan ia lebih ajwad, lebih baik, lebih bagus qira'atan akan bacaannya. Jadi ini terkait kerja ilmu tajwid, bagaimana mengeluarkan atau membunyikan suara-suara huruf di dalam
atau di dalam ilmu tajwid itu sifatul huruf, kemudian hukum bacaan yang ada di dalam ilmu tajwid. Jadi tajwid itu definisi atau arti adalah asalnya jawwada yujawwidu tajwidan, memperbaiki bacaan. Jadi tajwid, jadi jawwada asal kalimat ilmu arti Quran. Jadi memperbaiki bacaan. Jadi cukup dua, jadi lebih seorang imam itu lamun yakin. Imam pertama ia a'lamuhum, kemudian yang kedua adalah mu'ajwadahum qira'atan, ia lebih bagus bacaannya. Kemudian semayan niat salat, kemudian ia berniat salat. Wa yakuna aidan wa yunawwana, dan ia berniat pula. Wa yuwawwinuna aidan, dan makmum pun berniat pula. Yang imam salat, wa yang aidan, dan berniat pula makmum pula, atau juga aidan. Yukabbiruna ba'dahu, kemudian takbir ba'dahu ba'dal imam. Jadi makmum takbir setelah takbirnya imam. Semaya fa'ala amal salati, kemudian ia mengerjakan seluruh amal di dalam salat kullaha, sekaliannya. Jadi amal-amal dalam salat yang terkait dengan 3 rukun, rukun qalbi, rukun qauli, dan rukun fi'li. Jadi hadis dia ragu dengan catatan manakala kita salat berjamaah, jadi terlebih dahulu adalah imam, baru itu. Saliman berniat usalli fardhan isya'i arba'a raka'atin mustaqbilan qiblati adaan imaman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Nah, setelah Allahu Akbar imam, baru kita mulai baca usalli fardhan isya'i arba'a raka'atin mustaqbilan qiblati adaan makmum. Jadi namun salat berjamaah ada separanin imam, ada separanin makmum. Jadi imam adalah orang yang memimpin salat. Makmum itu adalah orang yang mengikut kepada imam. Jadi dalam hadis jelasan tentang innama yuwajjul imama liyutamma. Sungguhnya dijadikan seorang imam itu untuk diikuti. Jadi mengikuti imam, dia orang makmum. Nah, kemudian pada arah balik setepannya masbuk, arah setepannya muafiq. Jadi muafiq adalah orang yang mengikuti solat berjamaah dari semenjak takbiratul ihram dan menempik mulai. Itu perannya orang yang muafiq. Nah, lawanannya adalah perannya orang yang masbuk. Jadi masbuk itu adalah orang yang tertinggal di dalam beberapa rukun dalam solat. Kemudian ya kan, masbuk. Nah, jadi dia perbedaan. Jadi di dalam solat berjamaah, jadi terdiri dari imam dan makmum. Kemudian posisi-posisi pada waktu berjamaah, jadi manakala berjamaah terdiri dari satu orang, jadi dia posisi adalah sebelah kanan. Apabila ia laki-laki, namun perempuan dia posisi kiri, kiri. Jadi penting posisi masing. Jadi untuk memenuhi fadilah perlu arah posisi no. Jadi dari posisi sepaling afdal oleh hanya untuk berjamaah adalah di belakang imam.
imam. Karena apa? Karena di belakang imam adalah biasa berfungsi manakala imam lupa, manakala imam khilaf, ia jadi ganti. Apa beri misal pembiaran namun batal solat kan? Jadi ia jadi ganti, ia berposisi afdal. Kemudian saf paling pertama untuk laki-laki paling afdal, kemudian untuk perempuan saf paling mudi. Dina paling mudi, mama saf paling dulu. Ini posisi waktu solat berjamaah. Jadi anak orang yang sekolah ketuan 1+1 kira kan? Oh, dua yang asal dua. Oh, berarti dia tahu ilmu tentang solat berjamaah. Dia benar apa? 1+1 sama dengan 27. Kenapa? Sebagai imam, sebagai makmum, nilai pahala solat berjamaah adalah 27. Nah, boleh lamun bab pernikahan 1+1 sama dengan 3. Yang beda dengan 3 je dia anak sikit kan, jadi dah satu. Jadi mana beda-beda mana. Nah, dalam solat berjamaah 1+1 sama dengan 27 berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. As-salatul jama'ati afdalun min salatil fardhi bi 27 darajat. Jadi solat berjamaah itu afdalun, lebih afdal dari segi cara mengerjakan, kemudian jamaah itu afdal min salatil fardhi, dari solat sendirian mesa. Jadi biasa solat mesa kurang afdal kan, duit ganti datang apa coba gangguan kan, gopoh. Kemudian bacaan iman tuntas, wah gopoh milih iman orang dolim, wah sujud kan, wah terlupa. Jadi dia kurang. Aja kita biasa lagu sifat ihsan kurang. Ihsan. Apa ihsan? Anta mudallah wa annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarau. Kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Manakala kita tidak melihat Allah, kita diawasi atau dilihat oleh Allah. Nah, di mana jiwa berisi jiwa ihsan, insyaallah dia akan bohong. Jadi dari awasin. Para pegawaian kan. Jadi apa misal buruh bangunan atau menjadi supir, munara bos itu kan nilai tidak dengan arah awasin. Bohong melewat kita mengingat pegawaian dengan arah dengan awasin. Kalau seandainya kedua merasa terawasin dalam kehidupan dunia, niscaya itu sampai berbuat sesuatu melanggar aturan agama karena kita diawasi. Ia syarat beragama telu kan. Pertama harus beriman, kedua harus berislam, ketiga baru ihsan. Dari arah ini hadis arba'in nomor 2. Insyaallah video dah hafal semua. Arah hadis kedua. Jadi ia tentang solat berjamaah. Jadi 27 derajat ketinggian di sisi solat sendirian. Nah, jadi cuma nani kan berbeda adik dawam adik tetap ini melaksanakan solat berjamaah. Nah, jadi dia sebagai spirit para nikmat ni kali kedua dulu. Pertama tahun baru Islam. Dari tahun baru Islam tu teparanin Qamariyah. Tahun baru Qamariyah. Sehingga cara hitung no adalah melalui perjalanan bulan bulan. Nah, jadi ini sekarang tahun Masih ini teparanin Samsiah.
ia perjalanan matahari gitu. Jadi nak menjeluk menghitung ni kemana? Hijriah. Jadi tahun baru Hijriah. Kembali tengah ni tahun baru Hijriah. Jadi mulai penanggalan tahun baru manakala Rasulullah berhijrah ke Madinah. Ia untuk arah teparanin tahun baru Hijriah. Jadi Sayyidina Umar situ mulai isi bulan apa kira-kira tahun baru Hijriah tu. Jadi sahabat-sahabat lain mulai pertama tanggal bulan pertama tu adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni pertama. Jadi Sayyidina Umar dia puasa mulai dengan Muharram. Jadi bulan Muharram mulai berdasarkan jadi namun tak mulai dengan aparan bulan Ramadan. Jadi dia Ramadan kurangan aparan bau teringat saya ingat itu fokus jadi ibadah. Jadi naraan mulai dari Muharram sehingga tahun bulan pertama Ramadan adalah ia tak turun ayat nyata tentang bulan-bulan haram, termasuk itu Muharram. Jadi mutbarannya Muharram karena terlarang untuk melakukan hal-hal atau sesuatu sifat mendatangkan maksiat atau dosa. Kita berperang, kita kebenaran melakukan hal-hal mencederai agama. Nah, jadi ia tanggalan sekilo ini waktu Rasulullah berhijrah. Jadi sampai Rasulullah ini kota Madinah, ampun penanggalan isi para sahabat termasuk sejari dia ini adalah Umar bin Khattab. Jadi namun secara ini dari zaman Rasulullah penanggalan ini dari zaman Rasulullah. Dari para sahabat. Jadi sabda Rasulullah as-sahabi kan nujum. Dari sahabat adalah laksana bintang. Jadi dia bintang bersinar ikuti bahasa Rasulullah sahabat. Ayat sahabat itu adalah man laqiya bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa amana. Ia adalah sahabat. Mereka batul saya satu dai kata Rasulullah. Kemudian ia beriman. Abu Jahal, Abu Lahab, kata Rasulullah nanti orang sahabat ini. Kembali dia dua amanah dia beriman. Mana ia jadi musuh nomor sekian Rasulullah. Ia sebab Rasulullah berhijrah karena terlalu banyak penyiksaan. Dari awal-awal kan Islam adalah dengan cara dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, nyebut-nyebut dan bani. Karena ia kekhawatiran adalah terjadi sesuatu sedekam Rasulullah kan. Dari pertama agama Islam bisa dengan kalangan budak langsung tersiksa, boleh blok itu paling baik dan dia parah. Para kisah Sayyidina Bilal bin Rabah. Jadi Sayyidina Bilal muazzin terkenal yang lain. Bilal bin Rabah muazzin. Jadi ini terbaik waktu dalam Islam tertebus di sisi Abu Bakar. Kita siksa hendak di batu ben panas terik matahari. Kemudian hendak mana di batu panas sudah pulang kembali panasan kan. Malik hendak
ben menang, ben terkejut. Nah, ialah alasan-alasan ampun sampai Rasulullah melaksanakan hijrah, pindah dengan kota Mekah ke kota Madinah. Nah, ialah dengan mulai terus Rasulullah menyusun atau sahabat-sahabat saling tolong satu paranin orang-orang Ansor. Jadi orang-orang Ansor itu orang asli Madinah. Nah, pada ia hijrah itu paranin muhajirin, orang-orang yang berhijrah dari dengan Mekah juga di Madinah paranin orang muhajirin berhijrah. Terus orang Ansor adalah orang-orang Madinah. Nah, itu persaudaraan isi Rasulullah. Sampai-sampai di dalam suku kisah di mana ia perkara tidur di mana, dalam depan tidur apa dengan datang dengan yang utama ramah Madinah kota. Jadi ia dengan mulai susun isi Rasulullah kuatan. Namun terjadi perang Badar, kemudian perang Khandaq, para itu tak Arab masih perjanjian antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir atau para Hudaybiyah. Ada tak ceritakan cuma mohon melalui gambaran bacaan-bacaan kaum jari kan. Artinya perjanjian Hudaybiyah adalah perjanjian antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy. Jadi sangat menyakitkan kepada umat muslim, sehingga ada itu berhubungan seperti dagang atau merawas dengan orang-orang Quraisy. Sementara itu kan seperti Sanway itu adalah orang Quraisy, kalau baru tahu Islam. Terus dinarak dengan Bani sekarang langgar perjanjian dia tergantung ele Ka'bah yang ke ampun sede yang beraya sampai kebenaran mereka itu numutan yang ke tekakan isi apa kalau yang baca kan yang ketemberian ia pun sede berikan diri surat perjanjian biasa dinarak dengan Banilah langkah ini kesediaan Rasulullah. Dan kemudian inti dengan nilai aparat hijrah adalah sebenarnya adik kebiaraan bau isi pindah dengan sesuatu besar. Misal dari zaman Rasulullah sesuatu besar musyrik menuju keesaan Allah. Jadi tujuan berhijrah adik dan sampai jadi sebuah kaum Islam itu pulang ke kafir. Nah, ia pun berhijrah. Jadi dengan tujuan seamparan untuk kemaslahatan, untuk maju agama Islam. Jadi melalui semua hadis kejelasan hijratu man ajara ma nahallahu anhu. Jadi seorang pindah adalah dia berpindah dari sesuatu yang dilarang, yang dilarang oleh Allah kepada sesuatu yang tidak dilarang oleh Allah. Jadi misal ini zaman Rasulullah perjuangan dengan nilai kemusyrikan menuju tauhid. Jadi dengan nilai zaman kebodohan, arti bodoh karena apa? Karena mereka melakukan hal-hal maksiat kan? Misal lamun mana nina dengan jahiliyahnya di sini ta'aruf hidup kan kebodohan.
Taala hidup diberi kuat langsung tak taala. Kemudian mengarap nama baru pihak jadi raja kan. Sehingga apa sangat ia dia maknanya jadi pengganti ia jadi berkuasa semua. Ada sebenarnya zaman kebodohan ia dengan hijrah. Kemudian di dalam hadis penjelasan masih tentang berhijrah. Innamal a'malu binniyat, jadi tentang niat orang-orang yang berhijrah kan. Fa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi hijrah itu harus termasuk tulisan niat. Sehingga luwih di zaman Rasulullah masih hijrah satu utama adalah hijrah karena Allah dan Rasul. Artinya ikhlas karena Allah lalu bepergian. Terus bangkanat hijrah itu di dunia. Jadi saya berhijrah dan baru pindah karena dunia. Jadi dunia ini kan terdiri dengan dari apa? Harta, kemudian dina, kemudian kedudukan, harta dan wanita. Pemakaran hijrah dulu di dunia yusibuha atau sesuatu yang ia inginkan di dunia itu, awi imra'atin atau seorang perempuan. Jadi beda terpisah karena harta benda, beda karena kedudukan, beda karena hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi hijrahnya apa jadi jangan beda mau, ia mau. Ia makna hadis itu. Sehingga apa? Harus segala sesuatu yang dikerjakan harus sesuai dengan niat. Jadi apa niatan ia yang mau ia bahasa di dalam hadis Arba'in nomor sikit. Jadi ia apa yang niatan ia mau baru ada hijrah karena barang-barang dunia atau kedudukan atau wanita, maka ia peroleh. Lalu apa dampak hanyalah di dunia. Jadi hadis apa? Sa'idu fid dunya wa sa'idu fil akhirah. Hadis mau buat ia sebenarnya tujuan adalah mau berhijrah untuk keselamatan dari dunia maupun keselamatan dari akhirat. Salah satu cara adalah barangkali ini bahasan tentang solat berjamaah. Hadis bau berkaitan hijrah dengan solat hijrah masa-masa. Solat malam baru munfarid itu paranen bau berhijrah untuk solat berjamaah. Maknanya juga awal-awal kita di situ berhijrah. Hadis bau tercapai 27 derajat. Dawu dengan catatan bahwa keniatan karena Allah. Jadi dia dan anjuran. Jadi merancang mungkin dari buku Bapak Tuan Guru Munajib di buku jadi ini dia terangan berhenti dan adik tetap melaksanakan solat berjamaah berbentang. Nah ini pertama, ini 2 aspek nih. Nampak mana yang tertutup. Yang pertama adalah mohonlah pertolongan kepada Allah semata. Jadi tunasan diri dari itu tetap mau berjamaah. Ya Allah berberbeda mudah-mudahan jangan tetap mau masjid. Jadi dia tenang mohon dengan di dalam minta tolong kepada Allah jadi tetap mau salat berjamaah. Kemudian yang kedua adalah perangi segala kemalasan yang menghalangi kita melakukan sholat secara berjamaah. Perangi cobaan kan kamu tidak nampak nilai sembahyang berjamaah di masjid. Bisa hujan kan? Hujan di apa? Iman. Ya hujan. Terus mati itu ada balik kalau jadi kesementak dia memang berjamaah. Balik kalau daripada pikiran boleh terbenci Allah kan pikiran boleh berpakai lambat terjadi hujan kan
Namun hujan tak pernah. Di nawak sekali di masjid iman. Suruh di luar kami hujan. Orang dulu. Sehingga boleh paling tentu boleh. Nah ini cobaan. Jadi apa suruh terjadi malas untuk kita singkirkan, perangi, lawan. Jadi kaifiah cara melawan itu termasuk ini waktu Nabi Ibrahim lempar jumrah mula wusta Aqabah. Nah sebenarnya adalah ia cara masih sehingga setan menggoda ia pun kapok kedua batu itu misalnya nalekan denaras artinya dia berwujud dia kebangkitan kan gaib dia kebangkitan godaan itu. Jadi searah adalah milik diri hawa nafsu. Jadi dia berbentang perangi. Ada bau salat berjamaah. Kemudian yang ketiga, ingatlah secara mendalam berapa besar fadilah melakukan salat berjamaah. Nah, jadi melalui pengetahuan. Jadi pengetahuan tentang fadilah salat berjamaah bahwa salat berjamaah nilai lebih baik dengan salat sendirian 27 derajat. Dan sudah tahu fadilah milih untuk melakukan salat berjamaah. Jadi melalui fadilah. Jadi kelebihan itu 27 derajat daripada salat sendirian. Kemudian pada namun dari masjid kan berdaya baca semoton jari kan atau keluarga jadi bau betul musafahah bersalam-salaman. Jadi saya bersalaman dia tak ampuni insya-Allah sampai dia pada berpisah. Budaya kita semuanya bersalam maaf sehat Abdul Abah kan. Jadi dia fadilahnya. Jadi mau tidak terlibat kan saya misalnya kesalahan dia sempat para wahda lakuan di pak subuh dengan arah sesuatu sampai ke man hindai reda mudah-mudahan maksudkan bau itu. Jadi mau berbeda dengan jemaah lain. Dan ini fadilah kan. Kemudian yang keempat adalah tunjuk salah seorang keluarga sebagai mursyid setiap hari agar membimbing kita untuk melaksanakan salat berjamaah. Jadi arah kancil maksud kan. Jadi arah saja yang mentah dan tujuh masjid. Lain namun masih pada usia sekolah, jadi namun pondok kampung kan memang itu